Ya, jadi dua hadis yang disebutkan di atas tadi ini bahwasanya menunjukkan ya tentang kecintaan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap surat ini yang kemudian apa ya mendatangkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menjadi sebab apa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan ketika sahabat ya mengkhususkan tadi ya, kemarin kita bicara masalah mengkhususkan ya. Mengkhususkan di sini ini juga termasuk salah satu di antara apa dalil ya oleh para ulama terkait dengan apa ya ketika seorang mengkhususkan sesuatu ya maka di situ ada apa keterangannya dari ya peristiwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kemudian kita lanjutkan ya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain. Di sini disebutkan bahwasanya apa ya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an." Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan ya dari sahabat Abi Sa'sa'ah dari ayahnya dari Abi Sa'id bahwasanya seorang ya anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad yuraddiduha. Ya, jadi ada seorang yang mendengar seseorang membaca surat apa Al-Ikhlas kemudian diulang-ulang terus ya. Falamma asbaha ya ketika di pagi hari jaa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendengar semalam orang mengulang-ulang surat Al-Ikhlas tadi ya ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam fadaraka dzalika, kemudian menceritakan kepada Nabi akan hal itu. Wa ka'anna ar-rajul yataqalluha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an. Jadi seolah-olah ya apa namanya seorang itu apa ya kok cuma surat itu saja yang apa namanya dibaca berulang-ulang ya. Jadi penasaran kemudian ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata didapati Nabi mengatakan demi zat yang jiwaku berada di tangannya innaha la ta'dilu thuluthul Qur'an, sesungguhnya surat itu ya setara dengan sepertiga apa? Quran ya, meskipun cuma bacanya apa? Surat apa? Al-Ikhlas yang diulang-ulang tapi nilainya setara dengan apa? Sepertiga Quran ya. Maka jangan berkecil hati kalau hafalnya cuma surat apa Pak? Al-Ikhlas nggih. Nggih. Terus budi Pak? Nggih niki dados dalile mangke niki Pak nggih. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan di sini masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Masih dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya ya, ayajizu ahadukum an yaqra'a thuluthul Qur'an fi lailatin. Ya, merasa lemahkah salah seorang di antara kalian ketika dia harus membaca sepertiga Quran pada setiap malamnya? Ya. Fasaqqa dzalika 'alaihim wa qalu ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Para sahabat kemudian apa? Ya merasa apa? Kaget begitu, ya. Kemudian bertanya, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Adakah di antara kami yang bisa melakukan hal itu wahai Rasulullah? Ya, baca sepertiga Quran setiap apa? Malam. Ya, faqala ya Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Kemudian Nabi menyebutkan, ya maksudnya adalah surat Al-Ikhlas, thuluthul Quran itu adalah sepertiganya Quran. Ya. Jadi hadis-hadis yang lain ini hampir sama maknanya, ya, yaitu terkait dengan bahwasanya ya surat Al-Ikhlas ini punya nilai yang luar biasa, yaitu setara dengan apa? Sepertiga dari Al-Quran, ya, setara sepertiga dari Al-Quran. Kemudian hadis yang lain, ya, ini dari sahabat, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, aqbaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Qultu wa ma wajabat? Qala al-jannah. Ya. Nah, jadi ketika Abu Hurairah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pada saat itu mendengar apa? Seorang yang membaca surat apa? Al-Ikhlas, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wajib untuknya. Ya. Nah, maka kemudian sahabat Abu Hurairah bertanya, apa maksudnya wajib untuknya? Maka kemudian Rasul bersabda al-jannah, surga. Maksudnya wajib untuknya mendapatkan apa? Surga dengan sebab bacaan apa? Surat Al-Ikhlas. Ya. Kemudian ya, di dalam keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ya. Nah, di sini ada satu hadis, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha asyra marrat, ya. Barang siapa yang membaca, ya, surat Al-Ikhlas sampai khatam sebanyak 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Faqala Umar, kemudian sahabat Umar yang ketika itu mendengar, beliau mengatakan, idzan nastaghfiru ya Rasulullah, kalau begitu kami akan lebih memperbanyak lagi wahai Rasulullah. Enggak cukup cuma berapa tadi? 10 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah bersabda, Allahu aktsar wa atyab, bagi Allah lebih banyak, artinya mudah bagi Allah untuk memberikan apa? Ya, pahala balasan yang lebih banyak, wa atyab, dan juga yang lebih baik. Ketika apa? Ketika seorang memperbanyak membaca apa? Al-Ikhlas tadi, seperti itu. Begitu juga Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Nah, di sini beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keterangannya dhaif ini kita tinggalkan, ya. Bukan berarti kemudian hadis-hadis yang dhaif ini ya tidak bisa digunakan, ya, akan tetapi apa? Ya, biasanya di dalam beberapa fadilah amal, ya, di dalam beberapa keutamaan amal itu, ya, memang di sana apa? Ya, tercantum hadis-hadis yang apa? Yang dhaif. Dalam rangka apa? Untuk memotivasi orang apa? Beramal. Baca Al-Ikhlasnya itu ya benar begitu. Fadilahnya itu yang kemudian apa? Untuk memotivasi agar apa? Orang ya, bukan berarti kemudian hadis dhaif itu apa? Kita tinggalkan. Contohnya di sini misalkan, ya, kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man qara'a fi yaumi qul huwallahu ahad mi'atai marrah kataballahu lahu alfan wa khamsami'ati hasanah. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, ya, sebanyak berapa? 100 kali, maka Allah akan mencatat untuknya, ya, 1.500 kebaikan, ya. Nah, 1.000 apa? 500 kebaikan, ya. Nah, jadi ini, ya, keterangannya hadis ini apa? Dhaif begitu, ya. Kemudian juga keterangan hadis dhaif yang lain, ya. Nah, di sini disebutkan, ya, nah, hadis yang keempat yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ya. Nah, di sini disebutkan apa itu? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, salatun man jaa bihinna ma'al iman dakhala min ayyi abwabil jannati syaa. 3 perkara, barang siapa seorang itu datang dengan 3 perkara tersebut, ya, bersama dengan iman, ya, artinya punya dasar apa? Iman. Dakhala min ayyi abwabil jannati syaa, maka dia akan masuk, ya, ke dalam apa? Pintu-pintu surga di mana saja yang dia kehendaki. Bahkan, ya, wa zuzawija minal huril ain haitsu syaa, dan akan dinikahkan dengan bidadari mana saja yang dia kehendaki, ya.
Jadi satu, masuk surga lewat pintu mana saja yang dia mau. Dua, dinikahkan dengan siapa? Bidadari, ya, haurul ain, yang bermata jeli, ya. Man afa an qatilihi wa adda dainan khafiyan wa qara'a fi duburi kulli salati maktubatin asyra marrat qul huwallahu ahad. Tiga amalan tadi, tiga perkara tadi di sini disebutkan. Satu, bagi orang yang memaafkan, ya, orang yang membunuhnya, ya. Kemudian yang kedua, wa'adda dainan khafiyan, ya, yaitu melunasi hutang orang dengan sembunyi, begitu, ya. Panjenengan tahu, ya, ada saudara atau tetangga atau mungkin jamaah kok punya hutang, ya, panjenengan kemudian apa? Melunasi dengan apa? Sembunyi-sembunyi, ya, tidak perlu kemudian apa? Di syuting kemudian apa, Pak? Ya, diviralkan di media sosial, mboten nggih? Tapi secara sembunyi. Kemudian yang ketiga, ini yang terkait dengan surat Al-Ikhlas, wa qara'a fi dubri kulli sholati maktubah, dan membaca pada setiap selesai sholat wajib asyra marrat, sebanyak berapa? 10 kali qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, ya. Kemudian faqala Abu Bakrin, pada saat itu Abu Bakar mengatakan, ya, au ihdahunna ya Rasulullah, atau cuma satu saja wahai Rasulullah, ya. Qala au ihdahunna, atau bolehlah cuma satu saja, ya. Artinya ketika ada salah satu dari tiga perkara tadi, ini sudah, ya, mampu untuk menjadikan seseorang itu apa tadi? Menjadikan seorang tadi apa? Masuk surga dengan pintu-pintu yang mana saja yang dia mau, atau juga akan dinikahkan dengan apa? Bidadari yang juga dia apa? Kehendaki. Hadis ini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah secara sanad dhaif, ya. Tapi sebenarnya hadis-hadis yang senada, yang semisal dengan hadis ini, yang secara sanad itu sahih, itu juga apa? Ada. Maka kemudian apa? Sebenarnya kita tidak bisa meninggalkan secara langsung hadis apa? Dhaif, begitu, ya. Apalagi kemudian, ya, perlu kita pahami, kadang satu hadis itu dhaif, didhaifkan oleh satu ulama, tapi ada ulama lain yang apa? Mensahihkan. Gimana ini, Pak? Ya. Ada satu hadis itu sahih, ada satu hadis itu didhaifkan oleh ulama. Misalkan Imam At-Tirmidzi mensahihkan sebuah hadis, namun ulama belakangan, misalkan Imam Al-Albani, ya, rahimahullah, kemudian, ya, mendhaifkan hadis tersebut, kan begitu, ya. Bagaimana ini? Ya, yang lebih selamat memang kita kembali kepada para ulama yang aslaf, yang lebih terdahulu, ya. Artinya kita kembali kepada Imam At-Tirmidzi, begitu. Ya, Imam Al-Albani sendiri rahimahullah taala, ya, tentu tanpa mengurangi kapasitas keilmuan beliau, dan juga, ya, beliau dikenal juga sebagai seorang muhaddits, ahli hadis, begitu, ya. Akan tapi ada banyak kritikan, ya, bahkan dari murid-murid beliau sendiri, ya, yang dimana yang dimana ternyata setelah diteliti, ya, ada satu kitab, ya, itu judulnya adalah 7.000 hadis yang, ya, dimana Imam Al-Albani beliau tidak konsisten di dalam sahih dan dhaifnya hadis tersebut. Jadi di satu kitab beliau mendhaifkan, tapi di kitab yang lain beliau mensahihkan, seperti itu, ya. Maka kembali lagi, ya, terkait dengan ini hadisnya dhaif kemudian ditinggalkan, seperti itu. Tidak sepenuhnya demikian. Apalagi terkait dengan di sini keutamaan atau fadilah di dalam, ya, surat Al-Ikhlas, ya. Ini sebenarnya bisa untuk kita bisa untuk kita sampaikan sebagai motivasi untuk beramal, seperti itu, ya. Jadi bukan sandaran di dalam beramal, tapi sebagai motivasi untuk beramal, bukan sandaran utama di dalam beramal, ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya, hadis yang lain ini terkait dengan keutamaan daripada
surat Al-Ikhlas, ya. Di sini juga disebutkan, ya. Ya, ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yaitu tentang keutamaannya bersama dengan ma'al mu'awwidatain, bersama dengan dua surat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan juga apa? An-Nas, ya. Jadi di sini disebutkan, ya, sahabat, ya. Jadi dari Urwah dari Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi dari sahabat Urwah, ya, dari Aisyah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza awa ila firashihi, ya, kulla lailatin jama'a kaffaihi, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mendatangi tempat tidurnya pada setiap malamnya beliau jama'a kaffaihi, menggandengkan apa? Kedua tangannya. Tsumma nafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kemudian beliau meniupkan di apa namanya? Tangan beliau ini, bersamaan dengan itu beliau membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan juga apa? An-Nas. Tsumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau, ya, mengusapkan dengan kedua telapak tangan beliau, ya, semampu beliau kepada, ya, badan ataupun kepada anggota tubuh beliau yang terjangkau, ya. Ya bada'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Kemudian di sini disebutkan beliau memulainya dari bagian kepala, kemudian wajahnya, wa ma'aqbala min jasarihi, dan kepada semua yang kemudian terjangkau. Yaf'alu dzalika thalatha marrat. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali, ya. Jadi ini terkait dengan apa? Beberapa keutamaan, ya, yang disebutkan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan surat apa? Al-Ikhlas. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, surat Al-Ikhlas, ya, kalau digandengkan dengan Al-Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan tadi, ini biasanya disebut dengan surat Al-Mu'awwidhat, ya. Jadi Al-Mu'awwidhat, ya, surat-surat perlindungan itu, ya, ini biasanya, ya, dimasukkan di dalamnya juga surat apa? Al-Ikhlas. Tapi kalau disebut Al-Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan, yang dimaksud adalah An-Nas dan Al-Falaq saja. Tapi kalau Al-Mu'awwidhat, ya, masuk di dalamnya surat Al-Ikhlas, ya. Dan kemarin, ya, kita sudah banyak berbicara tentang, ya, pentingnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan surat-surat ini sebagai apa? Bagian dari ikhtiar kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kandungannya yang sangat luar biasa, ya. Karena hari ini kita tidak bisa terlepas dari segenap gangguan-gangguan, ya, syaitan, dari segenap gangguan-gangguan yang dimana apa? Tentunya di situ dalam rangka menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk apa? Ya, untuk berlindung, ya. Kemudian, ya, di sini penjelasan tentang kalimat, ya, ataupun tafsir di dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama, qul huwallahu ahad, ya. Katakanlah, di sini khitabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk apa? Untuk menjelaskan kepada orang Badui atau orang musyrikin tadi yang bertanya tentang apa? Nasabnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? Huwallahu ahad. Dialah Allah apa? Yang maha apa? Yang maha esa. Yang maknanya Allah itu, ya, tidak butuh apapun, ya. Huwal wahidul ahad. Jadi Allah memang, ya, cuma satu-satunya, ya, yang tidak butuh apa-apa, bahkan wala syabih wala adil, tidak ada yang menyerupai Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, ya. Dan di sini disebutkan kenapa? Li'annahul kamil fi jami'i sifatihi wa af'alihi. Karena Allah itu maha sempurna
di dalam keseluruhan sifat-sifat dan perbuatannya. Ya, karena Allah itu maha sempurna di dalam apa? Keseluruhan sifat dan perbuatannya. Ya. Allahus Samad, Allah sebagai tempat apa? Bergantung. Ya, di sini disebutkan Allah sebagai tempat bergantung. Makna as-samad di sini banyak penafsiran. Ya, disebutkan di sini yang pertama dari Ibnu Abbas. Ya, beliau mengatakan bahwasanya as-samad adalah ya yasmudu al-khalaiqa ilahi, sesuatu yang dimana apa? Setiap makhluk-makhluknya itu bergantung kepadanya, fi hawaijihim wa masailihim, di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka dan juga di dalam permohonan-permohonan mereka. Ini tempat ya di mana setiap makhluk, setiap hamba Allah butuh ya kepadanya. Ini namanya as-samad. Kemudian ya masih dari penjelasan Ibnu Abbas, beliau juga mengatakan huwas sayyidul ladzi qad kamula fi ya su'dudihi. Jadi maknanya adalah as-sayyid ya, penguasa ya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala begitu apa? Begitu sempurna ya. Wa syariful ladzi qad kamula fi syarafihi ya, sempurna apa namanya? Kemuliaannya, sempurna keagungannya ya. Wal azimul ladzi qad kamula fi 'azamatihi. Jadi sempurna kemuliaannya, sempurna keagungannya ya, sempurna. Wal alimul ladzi qad kamula fi ilmihi ya, zat yang maha mengetahui dan maha sempurna ilmunya. Wal hakimul ladzi qad kamula fi hikmatihi, zat yang maha bijak dan sempurna kebijakannya, dan lain sebagainya. Yang jelas ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna. Ini makna daripada apa? As-samad. Allahus samad. Allah adalah ya, kalau kita tadi artikan tempat bergantung, maka juga bisa dikatakan Allah adalah zat yang maha sempurna. Ketika ada ilmu, maka di situ ilmunya Allah maha sempurna. Ketika ada kebijakan, maka di situ kebijakan Allah maha sempurna dan tidak ada cacat sedikit pun. Itu makna daripada apa? As-samad. Ya. Kemudian ya ada juga yang mengatakan huwal baqi ba'da khalqihi. Makna as-samad adalah dialah yang tersisa setelah ciptaannya. Ya, maksudnya apa, Pak? Ketika semuanya habis, yang masih tersisa siapa? Allah. Ya. Jadi huwal awwalu wal akhir. Dialah zat yang maha awal dan juga yang maha apa? Akhir. Ya. Bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala ya, itu tidak ada permulaan dan juga tidak ada apa? Akhir, begitu. Ya, ilmunya Allah ya, tidak ada permulaannya dan juga tidak ada apa? Akhirnya. Ya. Nah, ini diantara makna yang lain dari makna apa? As-samad. Atau ada juga yang memaknai al-hayyul qayyum alladzi la zawalalah. Ya. Zat yang senantiasa apa? Hayyun, senantiasa hidup, qayyum ya, senantiasa apa? Tegak ya, yang tidak pernah terjatuh. Ya. Nah, ini makna diantara makna apa? As-samad. Begitu juga Ikrimah mengatakan alladzi lam yakhruj minhu syai' wala yat'am. Ya. As-samad maknanya adalah yang tidak keluar sesuatu darinya dan juga tidak makan, tidak masuk dan juga tidak apa? Keluar. Kenapa? Karena memang Allah tidak butuh apa? Sesuatu yang masuk dan juga sesuatu yang apa? Keluar darinya. Ya. Nah, ini makna daripada apa? As-samad. Jadi begitu banyak ya. Nah, dan di sini disebutkan ya bahwasanya apa? Semua makna-makna yang disebutkan dari makna as-samad tadi adalah benar. Kenapa? Karena maknanya mengandung ya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena makna-maknanya tadi mengandung apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat bergantung, Allah zat yang maha sempurna. Itu juga sifat Allah. Ya, Allah yang apa? Senantiasa hidup ya dan juga tegak ya. Nah, ini juga makna daripada apa? Ya, Allahus samad. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya lam yalid wa lam yulad, yang tidak apa?
tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, ya. Karena dia Allah Subhanahu wa taala adalah tempat segala sesuatu, maka Allah tidak butuh kepada apa? Sesuatu, ya. Maka apa? Ya, laisa lahu waladun wala walidun wala sahibatun. Jadi Allah tidak punya anak, ya, ataupun juga tidak punya ayah ataupun juga tidak punya istri, ya. Ini apa namanya? Secara tegas, ya, menjatuhkan apa? Orang-orang yang menuhankan, ya, atau menyatakan Tuhan itu ada Tuhan Bapak, ada Tuhan apa lagi? Anak, kemudian ada apa? Demikian, ya, mengatakan Trinitas apa? Ya. Kemudian juga, di sini disebutkan alladzi lam yalid wa lam yulad li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Ya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan karena sesungguhnya tidaklah sesuatu itu melahirkan, ya, beranak illa sayamut, melainkan pasti akan mati. Padahal Allah tadi sebagai apa? Al Hayyul Qayyum, kan begitu. Zat yang maha apa? Hidup. Kalau beranak, ya, pasti akan apa? Mati, ya. Walisa syai'un yamutu illa sayuwarithu. Tidaklah sesuatu yang mati itu pasti akan mewarisi. Wa innallaha jalla jalaluhu la yamutu wa la yuwarithu. Dan adalah Allah zat yang tidak akan mati dan juga tidak mewarisi, ya. Walam yakun lahu syabiha wala adl, ya. Begitu juga tidak ada yang setara dengannya, tidak ada yang seimbang dengannya, walaysa kamitslihi syai', ya, dan tidak ada sesuatu yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka di akhir ditutup dengan kalimat apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada apa? Yang setara, ya, yang setara baginya, ya. Nah, di sini disebutkan, ya, sebagai penutup di kalimatnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ya, beliau menyebutkan apa? Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah, ya, zat yang dimana, ya, segala sesuatunya ini, ya, ini tunduk, segala sesuatunya ini hendaknya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, ya, akan keesaan dirinya, dan bahwasanya Allah telah menegaskan dialah tempat bergantung, ya, dan ditegaskan lagi tidak beranak dan juga tidak diperanakkan, bahkan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, beliau mengatakan la ahada asbara ala adza sami'ahu minallah. Ya, tidak ada satupun yang lebih sabar, ya, atas sebuah gangguan yang didengarnya dibandingkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innahum yaj'aluna lahu waladan. Karena sesungguhnya banyak di antara mereka yang menjadikan Allah itu, ya, menuduh Allah itu memiliki anak, wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim, tapi pada saat yang bersamaan Allah senantiasa memberikan rizki kepadanya dan juga memberikan keselamatan kepadanya, ya. Nah, jadi kalau di dalam surat apa ini? Surat Maryam, ya. Takadus samawati wal ardu, ya, yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hatta an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, ya. Ini mulai dari ayat 90, ya, sampai dengan ayat 93, ya. Hampir-hampir langit itu apa? Terpecah, ya. Wa tanshaqqul ardu, begitu juga dengan hampir-hampir bumi ini terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, bahkan hampir-hampir gunung itu juga runtuh, ya. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada, karena tuduhan Allah punya apa? Anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak seyogianya bagi Allah itu memiliki apa?
anak. In kullu man fis samawati wal ardi, ya setiap yang ada di langit dan juga di bumi ini, illa atir rahmani abada, semuanya akan datang menghadap Allah dalam keadaan abada, sebagai seorang hamba, ya. Nah, jadi sebagai seorang apa? Seorang hamba, ya. Nah, jadi ini sebuah tuduhan yang bahkan sampai membuat langit itu terpecah, bumi terbelah, dan juga gunung-gunung apa? Runtuh karena sebab tuduhan Allah punya apa? Anak. Sekali lagi, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Di sini disebutkan juga di dalam hadis yang lain, ya, masih di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah azza wa jalla berfirman, kadzdzabani ibnu Adam, kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalika. Jadi anak Adam menuduhku, ya, berdusta padahal aku tidak pernah apa? Berdusta. Wasyatamani walam yakun lahu dzalik. Mereka mencaciku, ya. Anak Adam bukan menuduh berdusta. Anak Adam, ya, berdusta padahal aku tidak pernah berdusta. Anak Adam mencaci, ya, mencaciku padahal aku tidak pernah apa? Mencaci, ya. Fa amma takdzibuhu iyaya fa qauluhu lan yu'idani kama bada'ani. Ya. Adapun, ya, dustanya anak Adam tadi adalah kalimat yang mereka katakan apa? Sekali-kali dia Allah tidak akan membangkitkan kami, ya, tidak mampu untuk membangkitkan kami sebagaimana pertama kali dia menciptakan kami. Namun kata Allah apa? Walaisa awwalul khalqi bi ahwani alayya min i'adatihi. Ya. Sesungguhnya penciptaan pertama itu lebih berat dibandingkan dengan apa? Sekedar mengembalikan, gitu, ya. Nah, jadi mengembalikan itu lebih mudah bagi Allah dibandingkan dengan apa? Menciptakan pertama kalinya. Ini sebuah tuduhan, Allah tidak bisa membangkitkan sebagaimana apa? Pertama kalinya Allah menciptakan. Kemudian, ya, wa amma, ya, syatmahu iyaya fa qauluhu ittakhadallahu walada. Adapun bentuk cacian mereka kepadaku, kata Allah, adalah kalimat mereka ittakhadallahu walada, yang menjadikan, menuduh Allah punya anak. Wa anal ahadus samad, padahal aku adalah zat yang maha tunggal dan juga sebagai tempat apa? Bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakan dan tidak ada yang setara satupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hadirin wal hadirat jamaah sekalian rahimakumullah, itu sebagai penutup, ya. Dan sebelum ditutup, di sini ada yang tertinggal terkait dengan doanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ketika kita mau berdoa, ya, kemudian kita, ya, berdoa dengan, ya, Ismullahil A'zam, ya, dengan apa namanya? Nama-nama Allah yang agung yang ada di dalam kandungan surat Al-Ikhlas ini akan, ya, menjadikan doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, begitu juga wa shahahu Albani, begitu juga disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ya, di sini disebutkan, ya, dari Abdullah bin Buraidah, ya, dari ayahnya, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Ya, bahwasanya apa? Beliau masuk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam ke dalam masjid. Fa idza rajulun yusalli yad'u yaqulu. Kemudian pada saat itu ada seorang yang salat. Kemudian dia berdoa dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu alla ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, atau kalau dalam lafaz yang lain, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhaduka annaka antallah
Ya, la ilaha al-ahadus samad. Ya, la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Beliau bersabda, ya, qala walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, laqad sa'ala bismihil a'zam, sungguh dia, ya, sedang meminta kepada Allah dengan namanya yang agung. Ya, alladzi idza su'ila bihi a'ta, yang dimana tatkala dia meminta dengan menyebut nama tersebut, a'ta, pasti akan diberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan jika dia berdoa pasti akan dikabulkan. Nah, jadi ini, ya, dengan kalimat ini, ya, kita memulai doa-doa kita, fa insyaallah taala, ya, akan senantiasa apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sudah hafal doanya semua ya Bapak Ibu ya? Ya? Belum Pak, Bu? Ya. Atau mungkin nanti bisa difoto ini Pak. Biar dia nih Pak. Yang gampang ya Pak. Bisa di-share nanti ya. Jadi Allahumma inni as'aluka, moga sama-sama, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, insyaallah yang belakangannya kayaknya sudah hafal semua nih. Ya, cuma yang depannya saja ya Pak nggih. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita berdoa meminta sesuai dengan yang kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, untuk kajian kita pada kesempatan malam hari ini dari penjelasan surat Al-Ikhlas, dan mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya, atas salah dan khilafnya mohon maaf. Saya akhiri, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.